Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra, mahasiswa Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pemanfaatan bahan sikat tile fix 200 TA sebagai admixtur untuk beton 25 MPa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Yusuf, STMT IPN, dan juga kepada dosen pembimbing kedua saya, Bapak Gatot Setiabudi, STMT, dan juga terima kasih kepada Bapak Insinyur Faisal MT selaku dosen penguji utama, dan Ibu Insinyur Yoke Lestiawati MT selaku dosen penguji kedua saya. Baik, saya mulai kali ini. Pendahuluan. Latar belakang. Beton tersusun dari bahan penyusun utama, yaitu semen, agregat, dan air. Jika diperlukan, biasanya ditambahkan bahan tambahan atau admixtur. Semen merupakan bahan campuran yang secara kimiawi aktif setelah berhubungan dengan air. Semen berfungsi sebagai perekat agregat dan juga sebagai bahan pengisi. Perkembangan teknologi beton pada saat sekarang ini membuat konstruksi semakin banyak dipilih sebagai suatu bahan konstruksi. Konstruksi dari beton memiliki banyak keuntungan. Selain bahannya mudah diperoleh, juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain mempunyai kekuatan tekan yang tinggi, mudah dibentuk dalam keadaan segar, serta mudah dalam hal perawatannya. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang didirikan memiliki konstruksi yang terbuat dari beton sebagai bahan materialnya. Melihat pertimbangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan bahan sisa pekerjaan untuk pembuatan beton. Bahan yang ingin digunakan penulis sebagai bahan penelitian beton adalah sikat tile fix 200 TA. Sikat tile fix 200 TA adalah mortar tile adhesif siap pakai yang dapat digunakan sebagai perekat ubin, keramik, marmer, granit, mozaik, dan batu. Mortar sendiri adalah semen siap pakai yang komponen pembentuknya umumnya adalah semen itu sendiri, filler, dan berbagai jenis bahan aditif yang sesuai. Sikat tile fix 200 TA memiliki keunggulan antara lain memiliki daya rekat yang baik, campuran pabrik, dan memiliki kualitas yang konsisten, serta dapat digunakan untuk sistem tile on tile atau pengaplikasian di atas keramik lama. Meninjau dari penelitian sebelumnya yang memanfaatkan sikat tile fix 200 TA sebagai bahan pengganti semen, dan disimpulkan bahwa beton yang menggunakan sikat tile fix 200 TA sebagai pengganti semen tidak menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi dari beton normal. Maka berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin meneliti tentang pemanfaatan bahan sikat tile fix 200 TA sebagai admixtur dalam pembuatan beton 25 MPa. Rumusan masalah. Dari latar belakang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh penambahan sikat tile fix 200 TA terhadap kuat tekan beton pada masing-masing variasi campuran, yaitu pada penambahan 5% sikat tile fix, 10%, dan 15% terhadap kuat tekan beton. 2. Berapa persentase penambahan sikat tile fix 200 TA yang menghasilkan kuat tekan optimum? Batasan masalah. Batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Material yang digunakan. Agregat kasar menggunakan material lokal yang didatangkan dari Bukit Peniram, Desa Peniram, Kecamatan Sungai Penyung, Kabupaten Mempawah, dengan ukuran nominal maksimum agregat adalah 20 mm. Agregat halus yang berasal dari Sungai Kapuas, air dari laboratorium bahan dan konstruksi Untan, kuat tekan beton atau FC frame yang digunakan yang dipakai adalah 25 MPa. Variasi penambahan sikat tile fix 200 TA sebagai bahan tambah semen pada campuran adalah 0%, 5%, 10%, dan 15% terhadap berat semen. Semen yang digunakan adalah semen PCC merek merah putih. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya skripsi ini adalah menganalisa pengaruh penambahan sikat tile fix terhadap kuat tekan beton pada masing-masing variasi campuran.
2. Menghitung persentase penambahan sikat fix 200 TA yang menghasilkan kuat tekan optimum. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pembelajaran dalam mix design untuk lebih mengetahui perbandingan jumlah material dan kuat tekan beton. 2. Diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada pekerja di lapangan mengenai persentase pemanfaatan bahan sikat fix yang baik untuk digunakan dalam pembuatan beton. 3. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu teknologi bahan konstruksi dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara yang mungkin benar dan mungkin salah terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pada penelitian kali ini, hipotesis akan dibuktikan dengan melakukan pengujian benda uji silinder berukuran 150 mm dikali 300 mm. Pada penelitian kali ini, penulis berhipotesis bahwa sikat tile fix 200 TA dapat digunakan sebagai bahan tambah atau admixtur dalam pembuatan beton normal dan akan menghasilkan kuat tekan yang hampir sama atau mungkin lebih tinggi. Alasan penulis berhipotesis demikian karena sikat tile fix memiliki daya rekat yang kuat seperti lem, sehingga akan menambah daya rekat antar agregat. Tinjauan pustaka. Beton dapat didefinisikan sebagai campuran antara semen Portland atau semen hidrolis yang lain, agregat kasar, agregat halus, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan atau admixtur yang membentuk massa yang padat, kuat, dan stabil. Bahan berbentuk semen. 1. Semen. Semen adalah bahan campuran sebagai bahan pengikat pembuatan beton yang bekerja secara kimiawi dan aktif ketika berhubungan dengan air, kemudian membentuk batuan massa. Semen Portland adalah jenis semen yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan beton. Menurut Standar Industri Indonesia atau SII 0013/1981, definisi semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker, yang terutama terdiri dari silikat kalsium yang bersifat hidrolis bersama bahan-bahan yang biasa digunakan, yaitu gipsum. Menurut penggunaannya, semen Portland dibagi menjadi beberapa tipe yang memenuhi standar SNE 15-2094-2004 dan ASTM C15007, yaitu 1. Semen Portland tipe 1 atau Ordinary Portland Cement. 2. Semen Portland tipe 2 atau Moderate Sulfate Resistant. 3. Semen Portland tipe 3 atau High Early Strength Cement. 4. Semen Portland tipe 4 atau High Sulfate Resistant. 5. Semen Portland Composite atau PCC. 6. Semen Portland Pozzolan atau PPC. Ada 4 senyawa dasar yang diperlukan dalam pembuatan semen Portland, yaitu 1. Kalsium oksidan, 2. Silikon oksida, 3. Aluminium oksida, 4. Oksida besi. 2. Agregat. Agregat adalah bahan-bahan penyusun atau campuran beton yang saling diikat oleh perekat beton. Agregat adalah salah satu bahan material pembentuk beton yang berupa batu pecah, kerikil, pasir yang berasal dari batu alam atau lainnya. Penggunaan agregat dalam campuran beton biasanya sangat tinggi, yaitu berkisar antara 60% sampai 70% dari berat campuran beton. Secara umum, agregat dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 sampai 40 mm. Sedangkan agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir lebih kecil dari 4,8 mm. Kekasaran permukaan atau gradasi butir agregat merupakan sifat yang paling berpengaruh terhadap kekuatan beton. Karena gradasi dan modulus kehalusan pasir mempengaruhi sifat pengerjaan beton yang belum mengeras. Pemeriksaan modulus kehalusan butir agregat adalah cara untuk mengetahui nilai kekasaran dan kehalusan suatu agregat. Kehalusan dan kekasaran agregat mempengaruhi kelacakan pada mortar beton. 3. Air. Untuk memudahkan proses kimiawi semen dan pekerjaan beton diperlukan air untuk dalam campuran beton.
Tujuan utama dari penggunaan air ialah agar terjadi hidrasi, yaitu reaksi kimia antara semen dan air yang menyebabkan campuran ini menjadi keras setelah lewat beberapa waktu tertentu. Air yang dibutuhkan agar terjadi proses hidrasi berkisar antara 20% dari berat semen. Perbandingan antara jumlah air dan semen disebut juga faktor air semen. Merupakan sesuatu yang penting dalam make design karena jumlah air mempengaruhi kekuatan dari beton. Apabila jumlah air terlalu berlebihan, akan menghasilkan banyaknya gelombang udara setelah proses hidrasi selesai. Sedangkan jika jumlah air terlalu sedikit, maka akan menyebabkan proses hidrasi tersebut tidak tercapai sepenuhnya. Admixture atau bahan tambah. Admixture atau bahan tambah yang didefinisikan dalam Standard Definition of Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregate atau ASTM C125-1995-61 dan dalam Cement and Concrete Terminology ACI SP19 adalah suatu material selain air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum, selama, atau setelah pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton, misalnya untuk memudahkan pengerjaan, mempercepat pengerasan, menambah kekuatan tekan, penghematan, dan atau untuk tujuan lain seperti penghematan energi. Bahan tambah biasanya diberikan dalam jumlah relatif sedikit dan harus dengan pengawasan yang ketat agar tidak berlebihan dan justru akan memperburuk sifat beton. Secara umum, admixture yang digunakan dalam beton dibedakan menjadi dua, yaitu admixture yang larut dalam air dan bersifat kimiawi atau chemical admixture, dan admixture yang tidak dapat larut dalam air atau mineral admixture. Metodologi penelitian. Metode merupakan kegiatan atau prosedur yang berhubungan dengan suatu sistematis kerja sebagai upaya untuk menemukan jawaban atau tujuan. Sedangkan definisi penelitian adalah buah pemikiran atau usaha yang ditempuh untuk mencari fakta, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan yang dapat didapatkan sebagai pemecahan suatu masalah. Maka, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai proses dari kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun studi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi eksperimen dilakukan dengan membuat benda uji untuk diuji dan didapatkan data-data diperlukan. Setelah data-data tersebut dianalisa, maka dapat dipakai untuk menguji hipotesa sehingga didapat suatu kesimpulan. Secara umum, penelitian dan analisa yang akan dilakukan penelitian ini ada antara lain: 1. Analisis bahan. Analisis bahan meliputi penelitian tentang pemeriksaan agregat halus dan agregat kasar, yang meliputi kadar zat organik agregat halus, kadar lumpur agregat, kadar air agregat, gradasi agregat, berat jenis dan penyerapan agregat, berat volume agregat, dan abrasi agregat kasar. 2. Pembuatan benda uji. Benda uji dibuat dengan menggunakan cetak silinder baja berukuran 150 mm x 300 mm. 3. Pengujian atau pengetesan benda uji. Pengujian atau pengetesan tekan beton dilakukan sebanyak 60 sampel. Pengujian modulus elastisitas beton dilakukan sebanyak 3 sampel per variasi campuran. Pengujian kuat tekan. Analisis kekuatan beton ini merupakan kegiatan analisa data yang hanya dilakukan sebagai kontrol terhadap mutu atau karakteristik beton yang direncanakan, sehingga akan diketahui apakah material yang digunakan akan menghasilkan mutu yang sesuai dengan yang diinginkan. Rumus yang untuk menentukan nilai kuat tekan benda uji sebagai berikut, di mana FC frame merupakan kuat tekan karakteristik dengan satuan MPa. P merupakan beban uji maksimum dengan satuan Newton. A merupakan luas penampang dengan satuan mm persegi. FC frame CR merupakan kuat tekan rata-rata dengan satuan MPa. ST merupakan standar deviasi dan N merupakan jumlah sampel atau benda uji.
Pengujian modulus elastisitas. Pengujian ini memberikan nilai perbandingan stres atau tegangan, strain tegangan, dan perbandingan antara tegangan lateral dan longitudinal untuk beton pada suatu umur. Rumus untuk menentukan nilai modulus elastisitas adalah EC sama dengan S2 dikurang S1 per E2 dikurang 0,00005, di mana EC merupakan modulus elastisitas, S2 merupakan stres pada beban 40% ultimate, S1 merupakan stres pada longitudinal strain E1 yang mencapai 1/50 PSI. E2 merupakan regangan longitudinal akibat S2. Menurut SNI 032847 tahun 2002, modulus juga bisa dicari dengan rumus empiris sebagai berikut. E sama dengan 4007 dikali akar kuadrat FC frame. Bagan alur penelitian. Pada penelitian ini dimulai dengan persiapan material dan alat, kemudian dilakukan analisa bahan. Setelah dilakukan analisa bahan, kita menghitung desain campuran beton atau mix design. Kemudian dilakukan pembuatan benda uji. Setelah pembuatan benda uji, dilakukan pengujian atau pengetesan benda uji. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan kesimpulan dan saran. Baik, sekian presentasi saya dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.